Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat ya. Kali ini, kami dari kelompok I, mata kuliah Biomedik 3, akan membahas tentang suppositoria. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Kelompok kami beranggotakan Eka Prilly Ainunikmah NIM 8, Bella Wiranti NIM 9, Barliana Sih Mukminati NIM 16, Salsa Bilatul Jannah NIM 31, dan yang terakhir Anissa Zulfa Hamidah NIM 84. Oke, langsung saja yuk kita ke pembahasan materinya. Jadi, apa sih yang disebut dengan suppositoria itu? Suppositoria merupakan sebuah obat padat, bentuknya seperti peluru yang dirancang agar dapat dimasukkan melalui beberapa jalan, seperti melalui anus atau rektum yang disebut suppositoria rektal, melalui vagina atau suppositoria vaginal, dan melalui uretra atau suppositoria uretral. Suppositoria ini biasanya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jenis-jenis suppositoria dibagi menjadi 3 menurut tempat penggunaannya, yaitu rektal suppositoria, vaginal suppositoria, dan uretral suppositoria. Yang pertama, rektal suppositoria. Rektal suppositoria atau biasa disebut dengan suppositoria saja, seperti namanya, digunakan melalui anus atau rektum. Bentuknya seperti peluru atau tornado dan beratnya kurang lebih 2 gram. Suppositoria yang bentuknya tornado ini memiliki keuntungan loh, yaitu bila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka suppositoria secara otomatis akan tertarik masuk dengan sendirinya. Jenis ini baik untuk pasien yang tidak mampu menelan obat, selalu muntah dan tidak mampu menahan cairan dalam perutnya, mengalami kejang sehingga tidak dapat mengonsumsi obat melalui mulut, dan juga bagi pasien yang memiliki penyumbatan dalam saluran pencernaan. Jenis yang kedua yaitu vaginal suppositoria atau ovula. Suppositoria jenis kedua ini memiliki bentuk bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina, dengan berat umumnya 5 gram. Vaginal suppositoria ini sering disebut juga dengan suppositoria sisipan atau suppositoria kempa, karena dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Nah, jenis yang ketiga atau yang terakhir adalah uretral suppositoria atau Bacilla bogies. Seperti namanya, suppositoria jenis ketiga ini memiliki bentuk batang panjang antara 7 sampai 14 cm dan digunakan melalui uretra. Selanjutnya, bagaimana ya cara membuat suppositoria? Cara pembuatan suppositoria dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, dilakukan dengan tangan. Cara ini dilakukan saat basisnya adalah oleum cacao dengan skala kecil dan tidak tahan terhadap pemanasan. Hanya saja, cara ini sudah jarang digunakan karena kurang cocok untuk iklim panas. Kedua, dengan mencetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin. Tetapi, untuk OI, cacao dan PEG tidak dibasahi karena akan mengkerut pada proses pendinginan, sehingga akan terlepas dari cetakan. Metode pencetakannya sebagai berikut. 1. Meleburkan basis. 2. Mencampurkan bahan obat yang diinginkan. 3. Menuangkan hasil leburan ke dalam cetakan. 4. Membiarkan leburan menjadi dingin dan mengental menjadi suppositoria. Dan yang kelima, melepaskan suppositoria dengan basis yang cocok dibuat dengan cara mencetak.
Cara yang ketiga yaitu dengan kompresi. Dalam pembuatan dengan cara kompresi dalam cetakan, basis supositoria dan bahan lainnya dalam formula diaduk dan dicampurkan dengan baik. Pergeseran pada proses tersebut menjadikan supositoria lembek seperti kentalnya pasta. Dalam pembuatan dengan skala kecil digunakan alat mortal dan alunya. Proses kompresi khususnya cocok untuk pembuatan supositoria yang mengandung bahan obat yang tidak tahan pemanasan dan yang mengandung sebagian besar bahan yang tidak dapat larut dalam basis. Metode ini, proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan supositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis dengan kapasitas bisa mencapai 3.500 sampai 6.000 supositoria per jam. Kelemahan proses ini adalah dibutuhkannya mesin khusus supositoria dan ada beberapa keterbatasan lain seperti bentuk supositoria yang hanya dapat dibuat dari cetakan yang ada saja. Cara yang keempat dengan cara molded supositoria. Supositoria dibuat dengan cara dicetak. Dengan tahapan pembuatan dengan metode ini mirip seperti metode cetakan. Cetakan supositoria yang banyak digunakan saat ini terbuat dari stainless steel, aluminium, atau plastik. Cetakan supositoria tidak boleh memiliki goresan karena akan mempengaruhi permukaan supositoria yang dihasilkan. Penambahan pelumas pada cetakan terkadang dibutuhkan untuk memudahkan saat mengeluarkan supositoria dari cetakan. Dan pelumas yang biasa digunakan adalah minyak mineral. Berikut kami sertakan beberapa contoh obat supositoria. Yang pertama, supositorio anal, contohnya enema, yaitu sediaan obat berupa larutan ataupun gel yang dimasukkan ke dalam rektum dan kolon. Gunanya untuk merangsang pengeluaran kotoran atau feses dan memberikan efek terapi lokal atau sistemik. 2. Rektal supositoria, contohnya bisakodil. Bisakodil merupakan obat untuk mengatasi sulit buang air besar atau sembelit. Obat ini juga bisa digunakan untuk membersihkan usus sebelum pemeriksaan medis atau operasi. 3. Ovula atau vaginal supositoria, contohnya obat adalah vagistin. Vagistin merupakan obat yang mengandung metronidazol dan nyastatin sebagai zat aktifnya dalam bentuk ovula. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai supositoria. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sampai jumpa, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.